Mingke adalah mata dan perasaan yang digunakan Pramudia Anantatur untuk menggambarkan gimana sih kondisi Nusantara pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19. Pada saat itu Indonesia sedang berada pada masa politik etis, masa kebangkitan nasional. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas Tetralogi Buru buku 1, yaitu Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Tokoh utama di kisah ini adalah Mingke, Raden Mas Mingke. Ini tokoh mengambil perjalanan hidupnya Raden Mas Tirto Adisuryo, Bapak Pers Indonesia. Kisah ini berlatar di Surabaya dan Wonokromo. Mingke adalah seorang siswa HBS, sekolah menengah atas, yang pada saat itu menjadi siswa HBS itu berarti istimewa sekali. Jaminan masa depan cerah lah gitu. Para siswa HBS ini juga bukan orang sembarangan. Putra-putra pejabat Indo ataupun Eropa totok yang bisa masuk ke sana. Tapi walaupun dia siswa HBS, bukan berarti dalam pergaulan Mingke itu disamakan dengan siswa HBS lainnya. Kasta tetap berlaku. Dia yang pribumi tentunya berkasta terendah di sekolahnya. Nggak jarang dia dipermalukan sama teman-temannya sendiri. Dan suatu hari Mingke diajak oleh seorang kawan, yaitu Robert Surhoff, untuk menemaninya mengunjungi seorang kawan yang tinggal di Wonokromo. Robert Malema namanya. Sebenarnya Robert Surhoff ini suka sama adiknya Robert Malema nih, yang namanya Annelies. Tapi kan gini, jadi zaman dulu ketika ada orang pengen menarik hati seorang perempuan gitu, atau menarik hati lawan jenis, itu biasanya dia akan membawa seseorang lain yang menurut dia lebih jelek daripada dia gitu. Jadi dengan dia membawa orang yang statusnya di bawah dia, maka dia akan dianggap lebih tinggi gitu statusnya gitu. Kalau di Eropa kan kadang-kadang cewek-cewek itu suka bawa monyet gitu. Pada saat itu ya, dengan harapan bahwa kalau dia membawa seekor monyet, maka cowok-cowok akan melihat dia lebih cantik gitu. Seperti itulah. Nah, ini modelnya juga sama gitu. Tapi yang ternyata justru Annelies bukannya suka sama Robert Surhoff, tapi malah jadi suka sama si Mingke. Dan Mingke juga memang ya jatuh cinta lah sama Annelies. Jadi ya nggak bertepuk sebelah tangan dong ya. Apalagi Nyai Ontosoro, ibunya Annelies, juga suka sama Mingke. Nah, tokoh Nyai Ontosoro ini yang membuat saya terpaku pada cerita. Saya jatuh cinta pada dia lah gitu ya. Nyai Ontosoro ini seorang perempuan setengah baya yang berkarakter sangat kuat dan independen gitu. Sebutan Nyai pada masa kolonial Belanda berarti gundik, simpanan orang Eropa yang tidak dinikahi secara resmi tapi tinggal serumah, bahkan melahirkan anak-anak berdarah campuran. Posisi Nyai ini dianggap lebih beruntung dari perempuan pribumi, tapi secara moral sangat direndahkan. Nyai tinggal bersama Herman Malema, laki-laki yang membelinya, dan anak-anak hasil hubungan mereka. Dan karena Herman Malema ini sakit, maka Nyai lah yang memimpin bisnisnya dengan kepandaian ala Eropa. Nyai Ontosoro memang berdarah pribumi, tapi tutur kata, budaya, pengetahuan, kecakapannya sebanding dengan orang Eropa yang terpelajar. Dalam sekali kunjungan, Nyai Ontosoro menilai Mingke sebagai anak muda yang baik dan bisa diandalkan. Selain karena menyukai Annelies, kepribadian Nyai Ontosoro serta misteri keluarga Malema adalah daya tarik lain untuk Mingke. Jadi kemudian Mingke itu menyetujui tinggal di rumah itu. Nyai Ontosoro adalah potret wanita yang langka pada masa itu. Memang banyak wanita lain yang mulai bekerja, meski dipandang aneh oleh zaman, tapi Nyai bukan orang yang diatur untuk mengerjakan sesuatu, tapi dia yang mengatur banyak orang untuk bekerja. Selain Nyai Ontosoro dan Annelies, dalam keluarga Malema terdapat juga Robert, kakak kandung Annelies, serta Herman Malema, sang ayah, yang saat Mingke bertemu dengannya sudah dalam keadaan stres dan kacau balau. Tentu bukan hanya keluarga aja yang tinggal di rumah di Wonokromo. Keluarga kaya zaman dulu tentunya sepaket dengan seperangkat pelayan, pembantu, termasuk centeng. Dari semuanya itu yang paling keren menurut saya Darsam. Darsam itu keren banget ya. Selain sebagai pelajar, Mingke sebenarnya sudah bekerja juga walaupun masih part-time. Dia menawar-nawarkan rancangan alat-alat rumah tangga temannya ke orang tua teman-temannya di sekolah, atau menawarkannya di pelabuhan. Selain itu, Mingke juga suka menulis di media massa dengan nama pena Max Tolenar. Dan sebagai Max Tolenar, Mingke menyuarakan pemikiran-pemikirannya. Pada saat ini, pengaruh media massa tulisan sangat kuat. Sebuah tulisan bisa menggerakkan orang lain, bahkan bisa memancing kerusuhan. Mingke yang dididik dengan kesetaraan mungkin tidak berdaya di dunia nyata, tapi melalui tulisan, dia menggugat itu. Ini kisah tentang perempuan-perempuan kuat. Selain Nyai Ontosoro, kita juga akan diperkenalkan dengan ibunya Mingke, juga beserta keluarganya.
Ada juga guru dan kawan-kawan wanitanya Mingke. Dan mungkin akan baik-baik aja jika tidak ada kasus pembunuhan Herman Malemah yang langsung menarik perhatian khalayak dan cukup menjungkir balikan ketenangan di kediaman Malemah di Wonokromo. Namun, selepas badai, datang lagi badai yang lebih besar yang kemudian memporak-porandakan rumah tangga Malemah. Terus terang saya agak maju mundur untuk membuat resensi atau membahas tentang buku ini karena sudah terlalu banyak lah resensi atau review buku ini beredar di YouTube gitu. Apalagi setelah film Bumi Manusia ini sempat tayang kan, sudah ditayangkan. Cuma masalahnya emang saya punya niat untuk membuat atau membahas buku-buku, semua buku dari tetralogi Buru. Yang nggak mungkin dong saya lompatin buku pertamanya langsung ke buku kedua. Maka mau nggak mau ya saya bikin review ini gitu. Dan buku ini besar, bukan cuma kisah dalam ceritanya, tapi juga kisah buku itu sendiri gitu. Ini cukup memiliki petualangan juga si bukunya ya. Kita tahu kalau Pramudia Anantatur sempat menjadi tahanan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada tahun 1980, Hasyim Rahman, pemimpin redaksi Bintang Timur, bersama Pram dan Yusuf Ishak, yang juga mantan tahanan di Pulau Buru, melakukan diskusi nih untuk menerbitkan karya Ekstapol. Naskah pertama yang terpilih adalah Bumi Manusia, buku pertama dari 4 buku serial yang ditulis Pram pada masa tahanan di Buru. Masalahnya naskah aslinya kan ditahani oleh petugas di penjara dan tidak dikembalikan lagi. Tapi Pram berhasil mengumpulkan tumpukan kertas yang kemudian disalin dan dirajut lagi menjadi sebuah buku yang utuh. Hasyim dan Yusuf mencoba mencari dukungan dari pejabat pemerintah dan ternyata diberi sambutan yang baik oleh Adam Malik yang pada saat itu Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Agustus 1980, naskah berhasil diterbitkan. Dan dalam waktu 12 hari, 5.000 kopi terjual habis. Hanya dalam waktu beberapa bulan, beberapa negara udah mendekati penerbit untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku ini. Sementara itu, pada bulan November, buku ini sudah mencapai cetakan ketiga dan sudah terjual sekitar 10.000 kopi. Pada tahun selanjutnya, ya tahun 1981, Kejaksaan Agung melarang buku ini dengan tuduhan bahwa buku ini mempropagandakan ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme, walaupun nggak ada sama sekali mengenai itu di buku ini. Awalnya percetakan yang diminta untuk tidak mencetak buku ini lagi. Kemudian beberapa organisasi yang memang bentukan Orde Baru mengadakan diskusi yang hasilnya mengecam buku ini. Lalu media massa mulai banyak menulis kecaman, sementara tulisan yang memuji buku ini dilarang terbit. Dan begitu alurnya sampai pada tanggal 29 Mei 1981, Jaksa Agung mengeluarkan SK nomor 52 _JA _5 _1981 tentang pelarangan Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Semua agen dan toko buku didatangi oleh Kejaksaan Agung yang menyita semua eksemplar Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Ya, tapi ada juga yang justru menyerahkan secara sukarela. Saya membaca kembali buku ini pada awal tahun 2019 ya. Pengen aja kembali gitu menuntaskan tetralogi Buru. Saya ingat jelas buku pertama dan kedua itu pertama kali saya baca pada tahun kedua saya kuliah. Tapi untuk buku ketiga dan keempat saya nyaris tidak ingat sama sekali kecuali beberapa hal, yaitu mengenai kematian istrinya Mingke yang kedua atau tentang dia akhirnya menikah dengan seorang Tuan Putri pada buku yang keempat ya. Cuma selain itu saya banyak sekali tidak hilang gitu ingatan saya. Mungkin pada saat itu kan saya bacanya cukup buru-buru, apalagi saya meminjam buku itu yang ketiga dan keempat dari sebuah perpustakaan, sehingga waktu itu saya bacanya buru-buru, kemudian saya kembalikan dan tentu saja saya banyak lupa gitu. Pada awal tahun 2019 saya punya banyak waktu lah, cukup banyak waktu untuk membaca buku ini dari ulang. Hal terpenting yang saya dapatkan di buku ini adalah betapa sakitnya dijajah. Belajar mengenai rasa sakit yang lain dari kisah-kisah saat para pahlawan kita satu persatu dikalahkan, dipenjara, dibuang. Selama ini yang kita pelajari dari pelajaran-pelajaran sejarah seperti itu ya. Bagaimana hebatnya Cut Nyak melawan tapi kemudian kalah dan kemudian ditahan oleh Belanda. Tapi di buku ini kita mengenal rasa sakit lain, yaitu rasa sakit diskriminasi sosial. 5 dari 5 bintang. Sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka.
Dan kalau ada pembahasan saya yang salah atau ada yang ingin ditambahkan, silakan ditulis saja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.